Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Kali ini saya ingin membahas tentang pesantren karena akhir-akhir ini banyak sekali isu yang menjerat pesantren. Mulai dari skandal seks yang terjadi dalam lingkungan pesantren hingga masalah pidana sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di Pondok Pesantren Kontrol Darussalam Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan yang sudah eksis di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Dan hingga saat ini lembaga pendidikan pesantren masih eksis di Indonesia, bahkan lembaga ini terus tumbuh dan berkembang pesat di tanah air. Ada pesantren tradisional yang mempertahankan sistem lama dengan memfokuskan perhatian pada kajian-kajian kitab turas dari berbagai cabangnya, fikih, hadis, tafsir, akidah, dan ilmu-ilmu alat lainnya, seperti tata bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain-lain. Dan juga ada pesantren modern yang mulai menggabungkan sistem lama dengan sistem modern, mengadopsi kurikulum nasional dan mengedepankan skill. Bahkan ada pesantren khusus mahasiswa, artinya para mahasiswa yang ingin menambah pengetahuan agama bisa bergabung ke pesantren mahasiswa. Pertumbuhan pesantren yang begitu pesat bukan saja di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah. Selain karena dukungan pemerintah terhadap keberadaan lembaga ini seperti undang-undang tentang pesantren, juga animo masyarakat yang begitu tinggi untuk memasukkan anak-anaknya di pesantren karena ingin melihat anak-anak menjadi anak yang soleh, patuh sama orang tua, dan mengabdi kepada masyarakat. Animo ini disebabkan karena pesantren dalam sejarahnya telah berhasil mencetak generasi-generasi bangsa yang cukup handal. Bukan saja di bidang agama, tetapi terbukti juga handal di berbagai sektor, mulai dari sosial pendidikan, politik, ekonomi, dan bisnis. Tidak sedikit alumni pesantren yang menjadi pengusaha dan politisi yang sukses. Bahkan di antara alumni-alumni pesantren banyak yang menjadi diplomat, polisi, dan tentara. Fakta ini semakin menarik perhatian masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Apalagi jika memperhatikan kondisi lingkungan sosial saat ini yang rentan bagi anak-anak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan tatanan sosial. Misalnya tawuran, narkoba, dan seks bebas. Apa yang terjadi di pesantren baru-baru ini memang diakui paling tidak telah mencoreng nama baik sebagian pesantren. Tetapi suatu hal yang perlu diketahui bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu juga terjadi di luar pesantren. Pemerkosaan, pemukulan, dan perundungan terjadi di mana-mana, di sekolah umum, di kampung-kampung, dan di tempat lain. Hal seperti itu juga terjadi. Tetapi karena pesantren merupakan sumber mata air yang jernih, sehingga peristiwa seperti itu menjadi sorotan masyarakat. Pesantren bukanlah tempat mencetak orang-orang hebat dan berakhlak mulia. Karena menjadi hebat dan berakhlak mulia kembali kepada diri masing-masing. Banyak alumni pesantren yang belum tentu akhlaknya bagus. Dan sebaliknya banyak alumni sekolah-sekolah umum tapi akhlaknya baik. Jadi semua kembali kepada diri masing-masing. Di pesantren hanya menyediakan mata air yang jernih. Artinya jika Anda ingin belajar tentang akhlak dan agama yang lebih dalam dan dijamin valid, maka sumbernya di pesantren. Karena pesantren menyediakan pelajaran-pelajaran seperti itu mulai dari pagi hingga malam dan juga menyediakan guru-guru yang kapabel di bidang itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kebaikan hanya didapatkan di pesantren, tetapi kebaikan bisa didapatkan di mana saja. Bukan saja di pesantren, tetapi juga di tempat lain. Cuma memasukkan anak-anak ke pesantren adalah sebagai satu ikhtiar, karena di pesantren kita bisa mendapatkan sumber kebaikan. Ibaratnya seseorang yang ingin minum air, bisa saja minum air dari sungai, dari laut, dan dari kali. Tetapi tentu yang paling baik meminum air dari sumber mata air yang jernih. Kasus pelecehan seksual dan penganiayaan yang terjadi di pesantren tentu tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai pesantren secara keseluruhan. Selain karena peristiwa tersebut kasuistik, juga lebih disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang lepas dari pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh pesantren. Di pesantren manapun, penganiayaan dan pelecehan seksual dilarang keras. Tetapi karena kehidupan dalam pesantren yang begitu terbatas dan antara satu dengan yang lain sangat intens sehingga jenis perundungan sering terjadi. Mereka yang pernah belajar di pesantren pasti merasakan hal itu. Tetapi bagaimanapun,
insiden penganiayaan dan pelecehan seksual yang terjadi di pesantren menjadi pelajaran berharga bagi semua pengelola pesantren untuk menata kembali aturan-aturan dalam lingkungan pesantren sebaik mungkin, termasuk kontrol terhadap kehidupan santri, terutama pesantren yang menerima putra-putri. Pengawasan harus ketat dan terus-menerus serta menempatkan setiap pengawas masing-masing. Jangan sampai asrama putri dibina oleh ustadz, karena yang demikian itu berpotensi mendorong terjadinya pelecehan seksual. Begitu pula dalam pengawasan dan pembinaan, jangan memberikan senior kekuasaan yang berlebihan di dalam mengawasi dan mengontrol santri-santri junior, karena yang demikian itu juga bisa menimbulkan arogansi terhadap para junior. Kemudian yang paling penting bagi setiap pesantren harus mengikuti aturan Kementerian Agama tentang pola pendidikan santri yang ramah, termasuk tetap memperhatikan kriteria pesantren yang sesuai pengertian pesantren itu sendiri. Karena sepertinya banyak sekali pesantren yang kiainya tidak tinggal di dalam pesantren sehingga para santri kehilangan panutan dan orang tua. Santri-santri hanya diawasi oleh seniornya, dan inilah yang biasanya menyebabkan munculnya kekuasaan mutlak di kalangan ustadz-ustadz dan senior di dalam mengambil kebijakan. Berbeda jika ada kiai yang tinggal di dalam pesantren, tentu semua pihak akan melihat dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh kiainya. Kemudian satu hal yang penting selalu diingat, bahwa meskipun pesantren itu independen, bukan berarti independen dalam segala hal. Karena yang dibina adalah anak-anak masyarakat dan bagian dari warga negara Indonesia. Karena itu aturan-aturan yang dibuat tetap harus memperhatikan aturan pemerintah. Tidak ada istilah independen jika itu menyangkut hidup seseorang. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.